Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menceritakan tentang cerita pujangga baru yang bertemakan belenggu. Kami beranggotakan 3 orang. Teman saya yang di sebelah kanan bernama saya sendiri bernama Fitria Anggraini. Di sebelah kiri saya bernama Maria. Sebelum kami menceritakan cerita belenggu pujangga baru, saya akan membacakan terlebih dahulu sejarah lahirnya pujangga baru. Sejarahnya dimulai pada pertengahan tahun 1933. 3 tokoh yang memprakarsai berdirinya majalah ini yaitu yang pertama Armijit Pane, yang kedua Amin Hamzah, dan yang ketiga Sultan Takdir Ali Syahbana. Majalah itu bernama Pujangga Baru. Baiklah, memasuki cerita yang pertama yaitu yang akan dibacakan oleh Nur Hikmalia. Kepada Nur Hikmalia dipersilakan untuk membaca. Belenggu merupakan novel karya Armijit Pane yang dikenal sebagai karya pembaharu dari kalangan angkatan Pujangga Baru. Pengarang novel ini menyatakan bahwa ketika dikirim ke penerbit Pujangga Baru, novel ini diberi judul Pintu Kemana. Akan tetapi, setelah novel itu dicetak, judulnya berubah menjadi Belenggu. Armijit Pane menyatakan bahwa setelah novel ini terbit, ia lebih banyak mencaci maki daripada dipuji, baik secara langsung maupun melalui surat kabar. Novel ini berkisah tentang kehidupan dan percintaan Dr. Sukartono dengan 2 orang wanita. Ia memiliki pembawaan yang romantis dan suka kepada seni meskipun ia seorang dokter. Dalam statusnya sebagai dokter yang menjadi idaman setiap wanita, pada zamannya Tono dapat mengawini gadis pesta yang cantik yaitu Tini. Sebelum bertemu dengan Tini, Tono menjalin kasih dengan Yah. Tini juga memiliki masa silam yang sama dengan Tono, yakni menjalin kasih dengan seorang pemuda yang aktif dalam dunia pergerakan politik. Keduanya memiliki masa silam yang menjadi belenggu untuk masing-masing. Rumah tangga Tono dan Tini mengalami kemelut setelah Tini merasa disepelekan Tono yang selalu asik dengan kewajibannya sebagai dokter. Tono sering pulang larut malam, sementara Tini menunggu tak jemu-jemu. Hubungan perkawinan mereka menjadi makin kisruh tatkala Tono bertemu Yah, kekasih lamanya, dalam keadaan sikap Tini yang semakin dingin. Tono menemukan kehangatan cinta Yah. Pada akhir novel dikemukakan bahwa rumah tangga Tono dan Tini berantakan. Tini menyibukkan diri dalam kegiatan sosial dan Tono terus bergiat dalam layanan masyarakat di dunia kedokteran. Ia juga kembali ke dunianya menjadi wanita penghibur, kemudian pergi ke New Caledonia untuk mengembangkan profesinya. Di ujung novel ditulis pertanyaan besar bagi Tono dan semua tokoh serta pembaca. Pintu kemanakah? Novel ini menimbulkan pertentangan khususnya isu sosial di kalangan pembaca karena isinya menceritakan pengalaman perkawinan seseorang intelektual yaitu Dr. Sukarno Tono. Gaya penutarannya lebih menyajikan monolog interior atau cakapan dalam daripada perbuatan konkret para pelaku dalam Ensiklopedik Nasional Indonesia 1988. Dinyatakan bahwa novel ini merupakan karya avant-garde, yakni karya bercirikan metode yang menyimpang dari kelaziman pada zaman dan menggunakan prinsip novel arus kesadaran yang berkembang di Indonesia setelah tahun 1970. Terima kasih. Tokoh-tokoh yang dilukiskan dalam novel ini hampir menyerupai karikatur karena terlalu berlebih-lebihan. Tokoh utama Dr. Sukartono berpendidikan barat tetapi meragukan pengetahuan baratnya. Ia bercita-cita modern tetapi batinnya tidak bertenaga untuk melaksanakan cita-citanya itu, sehingga hidupnya di antara 2 dunia, yaitu dunia barat dan dunia timur. Lebih lanjut, Jasin menegaskan bahwa Tini menghendaki adanya persamaan hak antara pria dan wanita, tetapi hal itu disajikan terlalu berlebihan. Ia tidak hanya menghendaki persamaan hak, tetapi juga ingin mengatasi pria. Sebagai akibatnya, kaum pria dijadikan pesaing, bahkan dikategorikan sebagai musuh. Rasa bermusuhan itu tidak hanya tertuju kepada suaminya, tetapi juga kepada kaum pria pada umumnya. Siapa lagi? Cerita belenggu dari Pujangga Baru yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.